Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Sif lana ya Rasulullah." Itu ya. Untuk siapa namanya? Dari mana? Oh. Nah, fadhal. Coba dibaca sini. Ya. Kais sudah sembuh, Kais. Nah, tafadhal dibaca siapa? Sabit. Qadimun walam yasiku walakin al-mushkilata idza kana min abna'i muslimina wa yatakallamu bi lughatin fusha lughatil arabi fa inna dhalik ta'zimul masjid ta'zum azuma ya'zumu ta'zimul musibatu fa'il lazim bil lazim. Nah, hadhihi tafsilun sallallahu alaihi wasallam wa fihi tahzirun min hadhihi al-fitnati. Masuk. Ya. Lanjut sini. Apa? Zaki. Wa min fitnati hadhil fitnati wa hadhihi syururi. Naam. Wa talzama ma alaihi jama'atul muslimina wa imamuhum la taltafit majzum la nahiyah la taltafit ila hadhil fitani wa du'atiha walakin nahdar minha. فإذا كان هناك جماعة متعددة وهناك جماعة على الحق فكن مع الجماعة التي على الحق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي هذه الفرقة الناجية واثنتان سبعون فرقة كلها في النار وواحدة هي الناجية وهي ثالثة وسبعون واحدة فقط حسبه. Lanjut Andika. Wa ashabuhu hiya an-najiyatu fa idza kunta turidu an-najata fil amr baqiya ya baqa fil amr majzum seperti majzum hadaf harful illa berarti fabqa ولا
Mana huruf ya-nya itu itaghayyaru? Halanya la jazimah nahya wala taghtarra di bagiyatil furuqi. Firaq atau furuq? Firaq. Nah, firaq. Ini dulu. Ya, kata Syekh rahimahullah taala, Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu. Nah, sif lana ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW menceritakan terjadi fitnah. Kata Hudzaifah, sif lana, coba sifati, ceritakan kepada kami sifat mereka wahai Rasulullah. Ciri mereka yang datang sebagai penyesat tadi, du'at ila abwab jahannam, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai para dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Maka kata Nabi, hum min jildatina, mereka dari kulit-kulit kita juga. Artinya casingnya casing kaum muslimin. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka juga bicara dengan bahasa kita. Mereka juga membawakan ayat, membawakan hadis. Ya, la ya'tuna minal kharij. Mereka tidak datang dari dunia luar. Kalau datang misionaris pakai apa namanya? Pakai salib. Ya, kemudian menyampaikan kepada kita yang benar begini, Islam yang salah. Oh, batil, itu kita tolak. Ya, tapi yang datang duduk di mimbar. Ada titel UST, nah, Ustaz. Bawa dalil, bawa hadis lagi. Au min duwali al-ajnabiyyati, atau bukan datang dari negeri-negeri yang asing, bukan dari negeri barat. Hum min abna'ina, dia dari anak-anak kita. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita, ai bi lughatil arabiyyah li annahum minna. Mereka bicara pakai bahasa Arab karena mereka bagian dari kita. Hada asyaddu, kata Syekh. Ini lebih berat lagi. Lau kana ad-da'iyatu ila ad-dhalali qadimun minal khariji, seandainya dai yang menyeru kepada kesesatan tadi, ini harusnya qadim ini khobar kana, qadiman. Harusnya. Ada enggak yang cetakan yang qadim? Hah? Enggak ada. Enggak ada yang cetakannya qadiman. Hah? Mungkin khobarnya dalam bentuk ya mubtada khobar, ini pun juga enggak asik, qadimun nakirah. Ya, saya rasa ini qadiman, Allahu a'lam. Qadiman, ya. Qadiman ini khobarkan. Qadiman. Nah, ini mungkin salah cetak. Enggak ngaruh ya itu ya. Mau cetakan apa kayak bisa kita kritisi. Kita berpegang aja sama kaidah. Au min duwalin kafiratin, atau kalau dia berasal dari negeri-negeri kafir, arafan nasu, maka manusia kalangan kaum muslimin akan tahu, wah ini Yahudi, Nasrani. Ya. Walam yasiku bih, mereka enggak percaya. Hanya orang bodoh yang percaya omongan pendeta, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Lakinnal mushkilata idza kana min abna'il muslimin wa yatakallamu bil lughatil fusha, lughatil arab. Namun yang jadi problem adalah jika dai-dai penyeru kepada neraka jahanam tadi itu adalah dari anak-anak kaum muslimin. Mereka bicara dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab. Wa 'inda dzalika ta'dhumul musibatu. Kalau begitu musibah ini semakin besar ini. Ada tafsilun min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perincian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wadih. Nah, siapa namanya antum tadi? Siapa namanya? Hasan. Ada bukunya enggak? Belum ada. Anda melihat bareng-bareng. Nah, jangan sampai kosong enggak pakai lihat buku. Nah, lihat bareng atau pakai PDF. Ya. Jangan sampai enggak lihat buku. Nah, wadihun fihi tahdhirun min hadhil fitani. Maka tafsil perincian dari Rasulullah SAW ini sangat jelas. Yang ini adalah peringatan dari fitnah ini, wa hadhihi syurur, dari keburukan ini. Wa antal sama jama'at ma'alaihi jama'atul muslimina wa imamuhum, dan agar Anda berpegang komitmen dengan
yang kaum muslimin dan imam mereka berada di atasnya. Wala taltafit ila hadhil fitani wa du'atiha. Janganlah Anda menoleh kepada fitnah-fitnah ini dan dai-dainya. Lakin nahdar minha. Namun hati-hatilah darinya. Fa idza kana hunaka jama'atun muta'addidatun. Nah, kalau di sana terdapat jamaah yang beragam, wa huna jama'atun 'alal haq. Namun di sana juga terdapat jamaah yang berada di atas kebenaran. Fakun ma'al jama'ati allati 'alal haqqi. Maka tetaplah Anda bersama jamaah yang berada di atas kebenaran, walaupun jumlahnya itu sedikit. Nabi SAW bersabda, "Taftariqu ummati ala 73 millatan." Millatan apa i'rabnya Hasan? Millatan. Nah. Lah, Mustafa, millatan apa i'rabnya? Tamyiz. Hasan. Umatku terpecah belah menjadi 73 millah. 73 millah, agak kelompok. Kulluhum finnar, semuanya di neraka illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok saja. Maka Rasul ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa itu? Maka Nabi SAW menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi," yaitu yang aku dan para sahabatku alaihi, berada di atasnya. Nah ini cukup ini. Gak usah terpengaruh mesti ikut kelompok ini kelompok itu. Lihat aja, cocokin aja. Ini sesuai gak dengan sunnah Rasulullah yang berada di bawah bimbingan para ulama salafus saleh, ulama kibar. Nah, mana lagi tadi? Wa hadhihi al-firqatun najiyatu, inilah firqah yang selamat. Wasnatani wa sab'una firqatan kulluha finnar. 72 kelompok yang lainnya di neraka. Wahidatun najiyatu wa hiya as-salisatu wa sab'un. Hanya cuman satu aja yang selamat. Jadi total semua ada 73. Wahidatun faqat, satu saja yang selamat. Hadhihi al-wahidat, yang satu ini ialah hiya makana alaihi ar-rasulu wa ashabuhu, yang Rasul SAW dan para sahabat berada di atasnya. Akidahnya akidah Rasul. Wahiyyan najiyatu, inilah yang selamat. Fa idza kunta turidun najata, apabila Anda hendak menghendaki keselamatan, fabqa ma hadhihi al-firqati wala taghtarra bi baqiyatil firaqi. Maka tetaplah Anda bersama kelompok yang satu ini dan janganlah Anda tertipu. Tarra majzum bisukun muqaddarah. Ya, bi baqiyatil firaq, dengan seluruh kelompok-kelompok yang lain. Lihat di matan itu. Wa zada Abu Dawud wa qultu thumma madza? Qala yakhruju ad-dajjalu ma'ahu nahrun wa nar. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa khutta wizruhu, wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa khutta ajruhu. Qala qultu ma thumma madza? Qala thumma hiya qiyamus sa'ah. Masyaallah. Abu Dawud menambahkan, Hudzaifah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma madza?" Kemudian apa yang terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada duat ila abwabi jahannam, itu sudah terjadi belum? Sudah, dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Kemarin tuh dai, profesinya doktor, dosen, pengajar, dai. Ya, ngajak zina itu jadi boleh. Ini abwabi jahannam benar-benar ini. Mengajak orang menghalalkan zina. Ini mengajak murtad bareng-bareng. Iya dan benar. Ya, maka kata Nabi SAW, yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar. Nanti akan keluar dajjal. Yang bersama dajjal ini ada nahrun, artinya apa? Air. Wa nar, dan juga api. Jadi dajjal diberikan ke lapangan kekuasaan sementara oleh Allah sebagai ujian buat umat, buat manusia. Bahwa hujan di tangan dajjal, kekeringan di tangan dajjal. Maka kaum mukminin sampai gak punya makanan apapun kecuali tasbih, kecuali zikir subhanallah, kecuali zikir saja. Dajjal akan menghidupkan orang yang mati untuk menyatakan bahwa Dajjal adalah Rabb.
Maka faman waqa'a fi narihi, siapa yang terjatuh ke nerakanya Dajjal, ke apinya Dajjal, artinya dia lebih memilih untuk bertahan daripada fitnah Dajjal. Ini ngeri nih fitnah Dajjal ini. Ya. Wajaba ajruhu, maka pasti pahalanya, wa khutta wizruhu, dan dihapuskan dosa-dosanya. Namun siapa yang memilih sungainya Dajjal, airnya Dajjal, wa man waqa'a fi nahrihi, namun barang siapa yang terjatuh ke sungainya, dia enggak milih apinya, maka wajaba wizruhu, maka dia pasti mendapatkan dosa, wa khutta ajruhu, dan dihapus pahalanya. Qala qultu, kata Hudzaifah, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala tsumma hiya qiyamus saah. Kemudian setelah itu terjadilah, tegaklah hari kiamat. Nah, Andika tadi berbaca dikit, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih min al-kitab zuhurul masih ad-dajjal. Nah, kok masih ad-dajjalu? Dajjal masih nak tabi'. Ad-dajjal fi akhir zamani wa khurujuhu min alamati sa'ati kubra al-kubra wa summiya bid-dajjali min ad-dajjali wa huwa min ad-dajli wa huwa al-kadhibu bi kathrati kadhibi wa hadha ar-rajulu yazharu fi yahudi wa huwa al-mahdi alladhi yantaziruhu al-yahudu yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun azimatun ma'ahu suratu jannatin wa suratu mudaf narin. Hasbuk, cukup. Lanjut baca sini. Arga. Bizukhrufi fahada dajjalu yusawwiru anna ma'ahu jannatun wa huwa haqiqati nar wa yusawwiru ma'ahu bi annahu nar wa huwa jannatun fahada fahiya tahdhiru fahada fihi antum fahiyah di buku anak fihi. Ayo udah terus. Yang bagus fihi. Musya'widin minas saharati. Ingat wazan fa'alah itu jamak. Sahara berarti tukang sihir, wal musya'widina siruka awil fanna takhyili al-musamma bil khumrati wa fihi tahdhiru min ad-di'ayati al-mudallilati wa alla yazhada al-insanu bil haqqi. Hasbuk, cukup. Terus lanjut baca ya, Fikri. Walau annal haqqa lubbisa alaihi wa wusifa taqaddumi warruki
yaslamu. Wala yaslamu min syarrihi illa al-qalil. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u kulluhum yuhadziruna min al-masih ad-dajjal. Wa ashadduhum tahdhiran nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman furujihi walidhalika amarna sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba'in fi kulli salatin fi tasyahhudil akhir bi an naqula a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hasbuk. Ya. Kata Syekh mengenai fitnah Dajjal ini min fitnatil syadidah, minal fitnah syadidah. Ini diantara fitnah-fitnah yang dahsyat. Zuhurul Masihid Dajjal fi akhir zaman. Yaitu munculnya Dajjal di akhir zaman. Ini ngeri ini. Min alamatis sa'atil kubra. Ini adalah di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, yakhruju ya, mana? Wasummiya bid-dajjal minad dajlah. Dajjal dinamakan dengan dajjal itu dari mana? Dari dajlah. Ya, dengan wazan fa'al, sighah mubalaghah. Fa'al ya. Semisal razik yang memberi rezeki, Razzaq yang maha memberikan rezeki. Nah, dia dari kata dajjal. Apa itu dajjal? Kadhib, kedustaan. Berarti dajjal tukang dusta. Paham enggak sini? Tukang dusta, pembual besar. Karena banyak kedustaannya. Ada rajul, orang ini, si dajjal ini, yadharu fil yahud. Dia akan muncul di tengah-tengah Yahudi. Makanya nanti dia akan bersama 70.000 Yahudi dari Asfahan. Ya. Yang akan memerangi ya, kaum muslimin di Al-Quds. Dia akan dibunuh di Al-Quds oleh Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian mana lagi? Wal Mahdi alladhi yantadiruhu al-Yahudu. Dialah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi. Yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun 'azimatun. Asfahan itu daerah mana? Daerah mana? Iran. Emangnya ada Yahudi di Iran? Banyak sinagog di Iran ya. Ya. Kuil-kuil Yahudi itu penuh di Iran. Adapun masjid Ahlussunnah enggak ada. Maka kedustaan besar, Iran mau perang sama Israel. Lelucon, bohong, sandiwara. Iran mengancam nyerang Israel. Kapan perangnya? Mana? Israel mengancam serang Iran. Mana? Amerika mengancam serang Iran. Mana? Mau aja dibohongin. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada Amerika membumi hanguskan negeri-negeri Sunnah. Ya, lihat Afghanistan. Pada kesalahannya nggak terbukti. Taliban, mana buktinya? Apa peristiwa WTC? Mana buktinya? Nggak ada info valid. Nggak ada bukti. Tiba-tiba karena itu langsung diserang. Habis itu direbut kekuasaan. Irak. Apa masalahnya? Diserang Irak. Habis itu setelah diserang Irak, kekuasaan diberikan kepada Syiah. Dan Irak sekarang seperti menjadi Iran, negeri Syiah. Maka jangan mau dibohongin. Ya. Jadi 70.000 Yahudi nanti dari Iran yang mengiringi Dajjal. Yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun 'azimatun. Maka Dajjal akan keluar di tengah-tengah mereka. Dan Dajjal memiliki fitnah yang sangat besar. Ma'ahu suratul jannatin wa suratul narin. Dajjal memiliki rupa surga dan rupa neraka. Ya dan billah.
Dajjal ini asli ya. Sebagian kalangan Hizbiyun, ya, ini saya pernah dengar sendiri mengatakan Dajjal itu fiksi. Jadi apa? TV, matanya satu tuh TV. Jadi Dajjal bisa masuk ke semuanya. Tuh TV itu Dajjal. La ilaha illallah. Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah, Mas. Di Mekah Madinah ada TV juga. Nah, ini parah ini ya. Mana lagi tadi? Fannar allati ma'ahu hiyal jannatu wal jannatu allati ma'ahu hiyan nar. Padahal neraka api yang ada pada Dajjal hakikatnya itulah surga, dan surga yang ada pada Dajjal itu hakikatnya adalah neraka. Ada dalilun ala anna al-insan yajibu alaihi ayya an la yaghtarra bizukhruf. Maka ini adalah dalil bahwa seorang dia wajib untuk tidak tertipu dengan keindahan. Fa hada Dajjal yusawwiru annama ma'ahu jannatun wa huwa fil haqiqati narun. Dajjal ini dia menggambarkan bahwa apa yang ada padanya surga, padahal hakikatnya itu adalah neraka. Dan dia menggambarkan bahwa ini adalah neraka, padahal itu adalah surga. Fahada fihi tahdhiru minas saharah. Maka ini juga menjadi dalil sebagai tahdzir, peringatan dari para tukang sihir, al-musya'widin, ya, dan tukang sulap, alladzina yusammuna sihrahum, yang mereka namakan sihir mereka sebagai apa? Siruk, sirkus, awil fan, atau seni. Wa huwa sihru at-takhyili, padahal itulah sihir takhyili. Sihir yang dilontarkan oleh para tukang sihir Fir'aun kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tersihir sihir takhyili, bukan sihir hakiki. Sihir takhyili. Itu hakikatnya cuman tali. Ya, cuman Nabi Musa matanya disipati seolah-olah itu adalah ular. Nah, itu sihir takhyili. Ya, kayak ada orang nonton sulap, ditebas kepalanya. Ada sulap yang namanya keterampilan tangan, ada yang namanya sihir, sihir takhyili. Ya, kalau yang keterampilan tangan, ini juga nggak boleh. Ya. Itu dia nggak pakai sihir, dia cuma ngumpetin gitu. Kayak antum godain anak kecil, di mana yo? Di mana yo? Tangan sini apa tangan sini gitu kan? Pas lihat nggak ada, dua-duanya tato ngumpet di balik sini, di balik apa nih? Nah, ini bukan sihir, ya, ini bukan sihir, ya. Nah, kalau yang sihir itu adalah yang badannya dibelah, terus disatuin lagi, nah, itu nggak mungkin pakai keterampilan tangan gitu, ya. Keterampilan tangan apa? Palanya dibalikin lagi. Nah, itu sihir takhyili. Sihir takhyili. Mata kita aja disirep. Nah, bahasa kita disirep. Nah, terhipnotis semua. Pura-puranya begitu. Nah, itu sihir. Ya. Al-musamma bil kumrah, yang dinamakan dengan kumrah. Ya. Ini sirep. Bukan sirup. Bahasa apa tuh sirep? Bahasa Bekasi juga sirap. Sirap marjan. Wa fihi tahdhiru min ad-di'ayati al-mudallilah. Nah, ini juga tahdzir dari seruan-seruan menyesatkan. Wa la yazhad. Zahida yazhadu. Zuhud ini maknanya enggak butuh. Dan agar wa la yazhada al-insan bil haqq. Ya, dan jangan sampai seseorang enggak butuh kepada kebenaran. Walau annal haq bisa alaih, walaupun kebenaran ditalbis, dibuat rancu, alaih wa usifa bita'akhur, atau disifati dengan kemunduran, wa raj'iyah wa kuno, wal jumud kaku, wa kada, dan seterusnya dari persifatan mereka terhadap kebenaran. Wal haq, kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Walau sifat bitaqaddum, walaupun kebenaran disifati dengan ini kemajuan, wal hadarah, inilah kultur yang tinggi. Waruqi, kemajuan, wal batil, padahal itu adalah kebatilan. Kayak sekarang nih kita nih, kalau kita mengucapkan kalimat kufur berupa
ucapan selamat atas hari raya negara agama kafir, agama lain, ya, agama kafir, maka kalau kita menolak, nah, maka akan dikatakan intoleran, apalagi radikalisme, apalagi ekstrim, ujung-ujungnya Wahabi, HTI. Nah, kita katakan orang itu pala lobo menyan. Nah, kita ngomong orang itu kurang ajar itu memang dia. Nah, iya, ini kurang ajar kayak begini, ya. Dikit-dikit Wahabi, ISIS, HTI, wah, pengen saya julekin orang itu. Sayang dia polisi. Iya. Sampai kerusuhan di Papua kemarin polisi ngerilis apa? ISIS. La ilaha illallah. ISIS. Ujung-ujungnya Islam juga nanti. ISIS mah bukan bagian dari Islam. ISIS Khawarij. Kok tiba-tiba jadi ke ISIS. Nah, ini luar biasa ini fitnah. Lihat, ya, kebinekaan katanya. Ya, kalau toleransi, inilah kebinekaan, keberagaman. Kebinekaan apaan? Kekufuran itu, ya. Kekufuran. Kearifan budaya lokal, sesaji, sedekah laut, kekufuran itu ya, akhi. Antum ragu itu kekufuran? Kekufuran itu jelas. Nggak ngerti tauhid kalau itu bilang bukan kekufuran. Ya, itu kekufuran. Nah, sampai pada titik kita nggak boleh nyebut agama lain orang kafir. Nggak boleh. Tapi nyebutnya apa? Oh, itu nanti non muslim itu entar Allahnya lain lagi. Ada lagi, itu cuma jembatan aja. Nanti disebut ahlul watan, sesama warga negara. Jadi suatu saat kalau kafir-kafir itu punya calon sebagai pemimpin agama, nggak ada lagi isu-isu sebagaimana si hoax gagal di Pilgub kemarin. Nggak ada lagi. Jadi kafir nggak ada, non muslim. Ntar ahlul waton. Itu kan mereka sudah sebut. Mereka ahlul waton. Sementara non muslim. Non muslim itu masih ada isu untuk bisa diangkat. Ini non muslim. Nanti ahlul waton. Nggak bisa kita katakan kafir. Semua pemeluk selain Islam kafir. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Walau negara, seandainya negara melarang, nggak bisa. Ini harga mati. La ta'ata fil makhluk, ya, li maksiatil khaliq. Nggak boleh. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh ada ketaatan pada makhluk yang itu dia dalam rangka bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kita memang diajak ke situ. Sampai ada seruan. Ini seruan batil ini, NKRI harga mati. Mana ada? Yang harga mati itu Islam. Ini seruan-seruan batil. Orang-orang ngaji nggak boleh terpengaruh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Itu batil itu, batil. Nggak ada NKRI harga mati. Islam yang harga mati. Islam yang harga mati. Bela negara, kalau itu dalam rangka jihad memerangi orang kafir, baru kita jihad. Bela negara yang kalau di situ kita takut kalau negara kita diserang oleh orang kafir sehingga berubah manhaj ideologi negara kita menjadi negara kafir, baru itu jihad. Ya. Tapi selain dari itu jahiliyah, enggak ada. Ya, enggak ada. Mahabbah kita hanya kepada Allah. Orang-orang beriman asyaddu hubbalillah. Setelah itu kepada Rasul, setelah itu kepada Islam. Setelah itu orang tua antum, ya, istri antum, anak antum, baru silakan cinta negara. Jadi nomor berapa tuh cinta negara? Nomor 17 juga nggak apa-apa. Silakan cinta negara, tapi jangan pertama, kedua, ketiga. Ya. Tapi setelah itu orang tua lah, ya enggak. Antum lebih cinta NKRI pada ibunya. Anak durhaka. Anak durhaka. Nggak boleh. Ya. Kalau begitu kita warga durhaka dong. Lah enggak ya. Jadi cinta negara boleh. Nah, tapi jangan pakai hadis. Hubbul watan minal iman tuh enggak ada. Ya, la yasih. Nah. Baik. Cinta negara boleh, cinta kampung boleh.
Sebagaimana cinta istri, cinta istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu boleh. Cinta anak boleh. Tidak masalah. Mana lagi tadi? Wa dajjal yati fi akhir zaman. Dajjal akan datang di akhir zaman. Wa ma'ahu fitnatun azimatun. Dan dia memiliki fitnah yang sangat besar. Yaghtarru bihi katsirun minan nas. Yang banyak orang tertipu dengannya. Yang khadi'una bima ma'ahu minal fitan, terpedaya dengan fitnah apa yang ada pada Dajjal. Wala yaslamu min syarrihi illa al-qalilu, tidak ada yang selamat dari keburukannya kecuali sedikit sekali. Walihada, oleh karena itulah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u kulluhum, dan para nabi semuanya, mereka yuhadziruna minal masih ad-dajjal. Mereka semua mentahdzir masih ad-dajjal, diperingatkan umatnya. Lidzalik, oleh karena itulah amarna sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memerintahkan kita an nasta'idza billahi min arba'in, untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Arba' bukan isim ghairu munsharif, walaupun wazannya af'al. Fi kulli salatin, di setiap salat, fi tasyahhud al-akhir, di tasyahhud akhir, bi an naqul, agar kita mengucapkan a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Nah, matan berikutnya, qala rahimallahu taala, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah agama Islam, jika kalian telah mempelajarinya janganlah membenci Islam. Wa 'alaikum bis-siratil mustaqim, wajib bagi kalian untuk berada di atas siratal mustaqim. Fa innahul Islamu, karena itulah Islam. Wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan, dan janganlah kalian menyimpang dari sirat ke kiri atau ke kanan. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhihi al ahwa'a, dan hati-hatilah kalian dari hawa nafsu ini. Nah, dibaca, tafadhal ya, Suendar. Abul Aliyati Ar-Riyahi. Abul Aliyati Ar-Riyahi wa wa Rufai', bukan Rafi', Rufai'. Mihran Ar-Riyahi min a'immati tabi'in yusi biwasaya azimatin. Nah, wa ta'allamul Islam ay i'raful Islam. Arafa ya'rifu, apa fi'il amarnya? Arafa ya'rifu. A'rif berarti a'rifu al-islama. A'riful islama ma huwa wa la yakfi an taqula ana muslimun wa anta la ta'rifu al-islamu. Al-islama. La budda an ta'rifa ma huwa al-islamu wa ma hiya arkanuhu wa ma hiya nawaqidul islam hatta takuna ala basiratin an ta'rifa ma'nahu wa ta'rifahu wa ta'rifa arkanahu wa ta'rifa mukamilatihi wa munaqadatihi wa munaqisatihi hatta takuna ala basiratin wa hada fil hastu ala ta'allumil ilmi an-nafi' li'annahu huwa al-hayatu wa huwa an-najatu bi'idznillah. Hadhihi wahidatun. Mustafa As-saniyah fa idza ta'allamtumuhu wa araftumuhu alaikum bitamassuki bihi la yakfi an yakuna al-insanu aliman bal yajibu alaihi an ya'mala bi ilmihi wa illa fal katiru minal ulama'i ahlu dolalin ay
dhallu wa hum indahum ilmun fal yahudu indahum ilmun faqad dhallu wa kafaru fala yakfi mujarradul ilmi fala yakfi mujarradul ilmi la budda min at-tamassuki bil haqqi wasabati wasabri alaihi ma'al ilmi fahuwa ilmun wa amalun awsa awalan bil ilmi thumma awsa bil amali wasabati alaihi. Nah, Ihsan as-salisah as-sirata wanhirafun laisa fihi mayalanu wanhirafun hadha huwa siratul mustaqim amarna Allahu bi an nattabi'ahu wa amarna an nas'alahu an yahdiyana hadha sirata an ya'rifana bihi wa an yusbitana alaihi. Baik, hasbuk. Ayahdina hadha sirata, bukan ya'rifana, berarti yu'arrifana bihi wa ayyusbitana alaihi. Terus lanjut, case waffaqaka duat itu dia apa namanya? Jama'. Jama'. Isim jama', da'i. Tapi lafadznya gimana? Duati. Nah, mansub. Terus duati dolali. Ada dolalahnya. Dia ana dolal. Terus alladzina yuriduna ayyuharrifuka 'ala siratil mustaqim wa hadha qala jalla wa 'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili wa rasul sallallahu alaihi wasallam dulu bagi hada masalah. Nah, hasbuk. Ya. Apa nasihat Abul Aliyah di atas? Alaikum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadil ahwa. Beliau menasihati dengan 4 hal. Awaluha, yang pertama, ta'alamul Islam. Pelajarilah Islam. Ayrifu al-Islam ma huwa. Kenalilah Islam. Apa itu Islam? La yakfi an, tidak cukup antakula ana muslimun wa anta la ta'riful Islam. Enggak cukup Anda cuma mengatakan saya muslim tapi enggak tahu Islam. Ya, ditanya rukun Islam itu apa, enggak tahu. Rukun iman apa, enggak tahu. Nah, gimana? Ya, bahkan ada orang mengucap la ilaha illallah, dia enggak tahu maknanya apa. Ya. Padahal syarat dari la ilaha illallah adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Nah, ini mesti berilmu dulu. Sampai mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Hanya ada orang enggak ngerti ilmu la ilaha illallah, kalah sama musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tahu makna la ilaha illallah. Ya.
Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Enggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya harus meninggalkan segala macam peribadatan yang mereka berikan selama ini kepada selain Allah, walaupun mereka sudah beribadah kepada Allah. Kalau mereka mengucap la ilaha illallah. Nah, ini sekarang la ilaha illallah aja enggak tahu maknanya. Islam aja enggak tahu maknanya. Maka la budda an ta'rifa ma huwal Islam. Maka wajib harus Anda mengenal apa itu Islam, apa rukun-rukunnya, pembatalnya. Ini pembatalnya ini penting. Ya. Pembatalnya ini penting. Ini dasar ya. Makanya di dalam kurikulum di berbagai muqarrar ya, di sekolah-sekolah di Islam di seluruh dunia, di Saudi maupun di yang lainnya, kajian nawaqidul Islam itu dasar. Agar paham. Ini maklumat dasar. Sekarang banyak di antara kita nggak tahu apa itu nawaqidul Islam. Ya, nawaqidul Islam nggak ngerti. Allahul musta'an. Nah, ini banyak ini terjadi. Nggak ngerti nawaqidul Islam. 1 sampai 10 ini mesti diulang-ulang. Kalau dulu kita belajar nawaqidul Islam itu mesti dihafal matanya. Kalau sekarang dihafal ngambek. Ya, apalagi kajian umum. Kira hafalan udah berkurang pesertanya. Tes muntaber semua. Mundur tanpa berita. Kenapa? Maunya ngajinya itu dengerin aja. Jepeng, ngaji nguping. Katanya menuntut ilmu. Berarti ada yang dituntut, ada yang dicari. Kok dicari ya dibahas, dimurojaah, dipahami, dihafal. Enggak mau ngapal. Kalau di sini antum nggak mau ngapal, wah, unyang-unyang warnanya. Ya, nah ini gimana ini ya, Allah musta'an. Akhirnya nggak tahu nawaqidul Islam, nggak tahu. Nawaqidul Islam itu bukan hanya kita hindari, memang tujuannya itu supaya kita hindari, kita jauhi. Sebagaimana penyair menyatakan, Arabtu syarra la li syarri, walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa fihi. Ya. Saya mempelajari keburukan ya bukan untuk terjatuh keburukan tersebut. Tetapi siapa yang tidak mengenal mana yang buruk mana yang baik, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya. Umar mengatakan apa? Yushiku urul Islam, atau yusiku, hampir-hampir dari Islam itu terlepas. Urwatan urwah, seutai demi seutai, seutas demi seutas. Idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif al-jahili. Jika seseorang tumbuh dalam Islam tapi dia enggak kenal mana perkara jahiliyah. Nah, ini juga khawatir malah terjatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa mendakwahkan, memberitahu kepada orang lain. Ini pembatal keislaman. Yang ketiga, agar kita bisa menyatakan itu bukan Islam. Ya, kalau itu ternyata orang kafir. Oleh karena itu Syekh di pembatal Islam ketiga menyatakan malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah membenarkan mazhab mereka, ini asyad, ini lebih parah lagi. Nah, berarti apa kata Syekh? Dia kafir berdasarkan ijma'. Nah, ini ngeri. Ngelihat orang kafir beribadah di gereja depan salib, bawa pendeta, kafir enggak? Enggak. Ini ngeri nih. Ini ngeri nih. Enggak, berarti enggak kenal apa itu nawaqidul Islam. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Pembatal. Maka wajib bagi Anda untuk mengetahui pembatal Islam. Hatta takuna ala basiratin, hingga Anda di situ berada di atas basirah, di atas ilmu yang kuat. Wajib bagi Anda mengenal maknanya. Makna Islam itu apa? Belajar usul salasah. Hafalin Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ngaji udah 10 tahun nggak tahu mana Islam di usul salasah. Ya Allah, ngaji apa aja? Ada yang kayak gini? Banyak.
Kalau ngomong aja di Facebook udah kayak syekh. Nah, saya kalau ketemu di Pondok Ungu itu banyak yang galak-galak, saya ketemu saya ajak murojaah aja. Udah nggak usah banyak bicara panjang lebar. Ayo kita murojaah usul salasa. Keder langsung AIU. Udah kita murojaah wasitiyah. Ayo kita saling murojaah hafalan wasitiyah. AIU langsung. Jadi selama ini ngaji buat apa? Hah? Buat apa? Kitab tauhid nggak pernah tamat, nggak pernah apa, nggak pernah belajar. Jadi selama ini ngaji buat apa? Nggak ngerti. Nah ini, wajib bagi kita kenal ini. Ya, antum penting ini ngapalin matan agar selalu ada terbesit di kepala. Ya, ini penting ngapalin matan-matan buku-buku dasar. Ya, saya nggak wajibin menghafal Fadlul Islam, ya, karena bukannya tidak urgen ya, penting, tetapi itu belum cukup untuk membangun pondasi. Ya. Bangun pondasi itu menghafal itu supaya bikin kita berkarakter itu Salasa, Nawaqidul Islam, ya, kemudian Qawaidul Arba, Kitab Tauhid, Aqidah Wasitiyah. Ini membentuk karakter. Ya, membentuk karakter. Dipersiapkannya itu. Kalau yang lain, ya, ini sebagai sakopah yang penting, ilmu, wawasan yang penting untuk kita ketahui. Apalagi ini kan dasar. Supaya kenal dulu apa sih ini Islam, Fadlul Islam. Kenalan dulu sama akidah Islam. Mana lagi tadi? Dan Anda mengenal ta'rifahu definisinya, definisi rukun-rukunnya. Wa ta'rif mukammilatihi, dan Anda mengetahui ya penyempurnanya, kemudian munaqidatihi, apa namanya, yang menafikannya maupun yang menguranginya, hatta takuna ala basirah, hingga Anda berada di atas basirah, ilmu yang kuat. Hadza fihi al-bahasu, maka ini adalah anjuran ya ala ta'allumil ilmi an-nafi', untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Li'annahu huwal hayatu wa huwan najatu biiznillah. Hadhihi wahidah. Karena inilah kehidupan, inilah keselamatan dengan izin Allah. Ini baru yang pertama. Yang kedua, fa idza ta'allamtumuhu, apabila Anda mempelajarinya, wa araftumuhu, dan kalian sudah mengenalnya, alaikum bitamassuki bihi, maka wajib bagi Anda untuk berpegang teguh dengan apa yang Anda telah ketahui tadi. La yakfi ayyakuna al-insanu aliman, seorang enggak cukup menjadi alim yang berilmu aja. La bal yajibu alaihi ay ya'mala bi ilmihi, bahkan yang wajib bagi dia untuk mengamalkan ilmunya tadi. Wa illa, kalau tidak, fal katsiru minal ulama ahlu dalalin. Ya, banyak dari kalangan orang-orang yang berilmu ternyata mereka adalah orang-orang sesat. Orang-orang sesat. Ya, orang yang meledek jenggot Nabi sebagai panjang jenggot, semakin panjang kegoblokannya. Orang yang mengatakan nggak apa-apa sambut berhala Dewi Sri ketika panen padi. Itu dia orang siapa? Orang bodoh. Hah? Ngaji Iqra 1 belum lulus. Siapa dia? Doktor. Belajar di Ummul Qura. Allah musta'an. Ya. Aidallu wa hum indahum ilmun. Ya. Mereka sesat padahal mereka punya ilmu. Bal'am dulu punya ilmu. Wal Yahud indahum ilmun. Orang Yahudi mereka punya ilmu. Waqad dallu wa kafaru, mereka sesat, mereka pun kafir. Fala yakfi mujarradul ilm, maka enggak cukup punya ilmu semata. Bal la budda min tamassuki bil haqq, bahkan mesti berpegang teguh dengan kebenaran, was-sabati, dan mesti tegar kokoh, ya, was-sabr alaih, dan bersabar di atas kebenaran tadi, ma'al ilmi. Tapi kokohnya itu di atas ilmu, jangan di atas hawa nafsu. Kalau kokoh di atas ya, kejumutan, kebo juga kokoh ya. Coba kebo tuh antum lawan, sekali seruduk habis. Kokoh, lihat tuh kokoh. Ya, kebo itu kokoh nggak? Masya Allah, kalah semen 3 roda mah. Kokoh dan terpercaya kata semen 3 roda. Kalau kokoh, kebo, jamus, kokoh hakiki. As-sabat, kokoh. Lihat ya, kokoh. Kokoh aja itu bukan kokoh dablek. Kalau kokoh nggak punya ilmu itu dablek.
Taib. Wa huwa amalun wa ilmun wa amalun, maka ilmu dan amal. Maka beliau mewasiatkan yang pertama dengan ilmu, yang kedua beliau mewasiatkan dengan amal. Wasabat alaih, dan kokoh berpegang teguh di atas. As-salisah, Abu Al-Aliyah menasihati apa? Antal zama siratal mustaqimah, itu agar Anda berpegang komitmen di atas siratal mustaqim. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqimah, maka inilah jalanku yang lurus. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Nah, kemudian fasirat huwa tariq. Apa itu sirat tariq? Jalan. Mustaqim apa? Mu'tadil, seimbang. Alladzi laisa fihi malayanu wan hirafun. Malayanu wan hiraf, yang tidak ada kecondongan, tidak ada penyimpangan. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Nabi membuat satu garis lurus, dan Nabi membuat belok-belok. Kata Nabi, hadhihi subul, yang jalan-jalan belok ini jalan-jalan setan. Dan yang lurus ini hadza siratul mustaqim, siratullah. Kemudian Nabi membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Amarana bi anna tabi'ah, Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya. Wa amarana an nas'alahu ayyahdiyana hadza sirata, dan Allah memerintahkan kita agar kita berdoa minta petunjuk kepada Allah menuju sirat ini. Ya, jalan ini, wa yu'arrifana bihi, dan agar Allah menunjukkan kepada kita jalan sirat tersebut, wa yusbitana alaih, dan agar Allah mengokohkan kita di atasnya. Ya. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah ala sirat, ya. Kita minta hidayah kepada sirat, wasabat ala sirat, dan juga agar tetap kokoh tegal berada di atas sirat. Jadi kita minta hidayah, ya, hidayatul irsyad wa taufik. Ya, wasiat keempat dari Abu Aliyah, fahiya innaka idza waffaqaka Allahu li ma'rifati siratal mustaqim, apabila Anda telah diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal apa itu siratul mustaqim, wasirta alaih, dan Anda sudah berjalan di atasnya, sudah tahu, sudah beramal, fala tansa, maka jangan Anda lupakan du'at dolar, para dai yang mengajak kepada kesesatan, alladzina yuriduna ayyuharrifuka, yang mereka ingin mentahrif Anda, membuat Anda menyimpang, anis siratil mustaqim, dari siratul mustaqim. Walihada qala jalla wa ala wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian ikuti subul, jalan-jalan yang mencelok kiri kanan, maka itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan atas hal ini. Ya, cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.